Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, ya ampun. Kali ini teman-teman sedang menyaksikan Gajah Mada Podcast, GM Podcast, Gajah Mada Podcast miliknya UTB Lampung. Nah, dan kesempatan kali ini benar-benar luar biasa karena saya telah ditemani dengan seorang yang luar biasa juga, Mas Jun, sapaan akrabnya. Beliau adalah Kaprodi Ilmu Komunikasi di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Boleh tepuk tangan ya teman-teman? Terima kasih. Dan Mas Jun, sebelum kita mulai masuk ke pertanyaan-pertanyaan, salam yang erat banget di Yogyakarta ini apa, Mas? Apa ya? Salam Rahayu salah satunya. Kalau orang Jawa itu kan misalnya kalau pagi Sugeng Enjang. Oh iya, Sugeng Enjang. Sugeng Enjang semuanya. Kebetulan masih pagi kan kita. Iya, betul, masih jam 10-an. Gitu, Sugeng Enjang jadi teman-teman ya. Oke. Nah, Mas Jun, pastikan teman-teman di kampus UTB bakal pengen lebih mengenal Mas Jun nih. Boleh nggak sih Mas Jun memperkenalkan diri lah? Oke, terima kasih Mas Panji dan Ya. teman-teman di UTB yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Fajar Junaidi, biasa dipanggil Mas Jun. Saya jadi dosen di UMI ini sejak tahun 2003. Wow. Nah, terus kebetulan sekarang diberi amanah untuk menjadi Kaprodi. Selain menjadi dosen, saya juga menjadi reviewer di beberapa jurnal, kemudian asesor kompetensi di Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian nulis untuk berbagai media, termasuk misalnya di Kumparan Plus, kemudian di Football Fandom, di Terakota, di media cetak dulu ngalami juga di Jawa Pos, ke Kedaulatan Rakyat dan sebagainya. Oke, bisa dikatakan teman-teman beliau ini banyak di media-media ya, tergabung dalam media-media. Dan ini Mas mulai masuk ke pertanyaan ya. Oke, siap. Gini Mas dosen tadi mulai masuk tahun 2003 sebagai dosen di sini. Itu saya masih umur 4 tahun Mas. 20 tahun sekarang. Sekarang kerasa ya, selama menjadi dosen ya. Iya. Luar biasa, sebuah karir dan profesi yang luar biasa. 20 tahun loh. Dan pertanyaan yang pertama yang akan aku berikan ke Mas Jun itu, gimana sih Mas Jun sebagai dosen, apalagi sekarang Kaprodi, dalam membentuk perhatian dan kedekatan dengan mahasiswa sehingga mahasiswa tidak canggung, gitu kan? Oke, komunikasi itu kan pada esensinya adalah penting untuk kita menjadi komunikator yang baik, menjadi komunikator yang kompeten dan profesional. Nah, mahasiswa itu kita dorong untuk menjadi komunikator yang seperti itu dalam semua level komunikasi. Dari komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Skill itu kan bukan hanya hard skill, tapi soft skill. Maka penting untuk kita mendorong soft skillnya mahasiswa sejalan dengan hard skillnya mahasiswa untuk memiliki rasa percaya diri yang itu dibarengi dengan tingkat kompetensi yang mumpuni. Gitu. Jadi tidak membentuk sebuah stigma yang tegang gitu ya pada mahasiswa ya. Kalau saya sih, kita harus menjadikan kuliah itu menyenangkan. Kuliah itu sesuatu yang menggembirakan. Kuliah itu adalah kita berproses bersama, kita belajar. Kalau bahasanya Paulo Freire, filsuf pendidikan dari Brasil, pendidikan itu jangan menjadi pedagogy of the oppressor, tapi pendidikan itu harus menjadi pedagogy of hope, pedagogi yang memberikan pengharapan. Kalau Freire kan menganalogikan pedagogy of the oppressor itu, pedagogi yang Freire kan menolak pedagogi yang model banking. Pedagogi itu harus memberikan pencerahan pada mereka yang tertindas, memberikan harapan. Yang anggap aja ini gelas kosong, kemudian ini botol dituangi secara terus-menerus. Itu kan model banking education yang itu selama ini dikritik oleh Paulo Freire. Dan saya tidak mau pendidikan itu seperti yang dikritik oleh Paulo Freire. Oke teman-teman juga perlu tahu bahwa Mas Jun ini adalah sosok yang down to earth atau rendah hati banget dan juga open minded. Jadi kita pun di sini diterima dengan welcome banget sama Mas Jun. Padahal kedudukannya juga Mas Jun bukan ini loh, kedudukannya tinggi loh Mas Jun di project. Nah Mas Jun, ini aku tadi menyimak tentang UMY menyediakan 3 jalur skripsi.
Yang pertama ya pada umumnya laporan kegiatan ya, Laporan penelitian. laporan penelitian gitu. Yang kedua adalah presentasi jurnal secara internasional dan itu terbagi menjadi dua teman-teman JM Podcast. Publikasi jurnal. Publikasi jurnal. Oh, publikasi jurnal ya gitu ya. Yang pertama terbit jurnalnya Atau presentasi di conference. betul, atau presentasi di conference. Nah, juga yang ketiga ini karya. Jadi mahasiswa UMY itu diperbolehkan untuk membuat karya hasil akhirnya hasil akhir studinya dengan klien yang minimal berlisensi atau berbadan hukum. Nah, Mas Jun, yang ingin saya pertanyakan, selama Mas Jun menjadi dosen dan kaprodi, strategi dalam menggarap sebuah karya dari sisi mahasiswa yang Mas Jun tahu itu gimana, Mas Jun? Yang penting gini, ketika kita buat karya itu kan kita bicara tentang kompetensi. Iya. Nah, kita harus pahami dimensi kompetensi. Yang pertama adalah task skill, kemampuan untuk menyelesaikan tugas. Contoh misalnya, take gambar, bisa mengambil gambar sesuai dengan komposisi yang dibutuhkan. Ada headroom, ya kan? Itu disebut sebagai task skill. Yang kedua adalah task management skill. Task management skill itu adalah kemampuan kita mengorganisir beberapa pekerjaan yang sama, yang berbeda di waktu yang bersamaan. Contoh misalnya, teman-teman take gambar ini di sisi lain harus bikinin audio, bikinin naskah, ya kan, bikinin lighting agar tidak noise. Yang ketiga adalah CMS, contingency management skill. Kalau misalnya tiba-tiba baterai kamera ini habis, apa yang harus Anda lakukan? Itu namanya contingency management skill. Kayak antisipasi ya, Mas. Betul. Nah, yang terakhir adalah job role environment skill, kemampuan untuk menyesuaikan dengan dunia kerja. Misalnya Mas Panji sebelum mengawali podcast ini kita ngomong santai-santai dulu untuk mencairkan suasana. Betul. Nah, betul. Sempat selfie tadi, Mas ya. Nah, Oke, Mas Jun, nggak terasa tadi udah 3 tuh ya ngobrol-ngobrol. Oke, selanjutnya nih Mas Jun. Tadi ini sebenarnya sudah saya pertanyakan, gitu kan. Tapi ini lebih baik lagi saya tanyakan lagi untuk lebih menggali. Nah, dalam sebuah terbit jurnal conference, itu kan tadi kampus memfasilitasi dan juga mahasiswa boleh mencari sendiri. Selama ini lebih banyak ke online-nya atau ke offline-nya, Mas Jun? Dan kalau apabila ke offline, apa sih yang perlu dipersiapkan dari sisi mahasiswa? Oke, jadi mahasiswa itu kita dorong untuk mereka mempresentasikan hasil-hasil penelitiannya di conference. Satu, mahasiswa monggo kalau cari sendiri. Tentu kami akan mendampingi untuk proses pencarian ini dan ketika mahasiswa menyiapkan ikut conference. Yang kedua adalah kampus menyediakan. Kebetulan setiap tahun di UMY ada UMY Grace yang biasanya dilakukan di bulan Juni sampai Juli, di mana teman-teman mahasiswa itu bisa menjadi presenter dan khusus mahasiswa UMY itu free. Mahasiswa luar juga tidak terlalu tinggi. Nah, prodi pun kita juga membangun jejaring, misalnya melalui Asosiasi Pendidikan Ilmu Komunikasi Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Sebulan yang lalu, berarti ini bulan Desember yang lalu, kami mengadakan conference bersama di Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Gitu. Biasa banyak ya linknya UMY ini ke universitas di luar ya. Ya, kalau kami sih sangat terbuka ya dengan teman-teman di Universitas Tulang Bawang pun kami sangat terbuka untuk kita saling kolaborasi seperti yang kita diskusikan di forum sebelum ini tadi kan, kita bisa barter naskah atau teman-teman kalau ada festival bisa ikut, atau kalau kami ada festival pasti akan kami share ke teman-teman. Karena esensi dari kemajuan itu adalah kolaborasi. Iya, betul karena untuk memajukan sebuah kualitas dari generasi muda ini juga kita harus berkolaborasi ya. Betul. Karena kan Kementerian apa ya kemarin pariwisata ya memberikan sebuah statement bahwa kita tuh harus meningkatkan UMKM dengan cara kolaborasi. Betul. Gitu ya Mas ya. Nah Mas, ini aku menarik perhatian banget nih. UMY menargetkan 157 mahasiswanya dari 1.500 untuk bisa mampu terbit jurnal. Itu gimana maksudnya, Mas? Jadi kami targetnya di tahun ini sesuai dengan indeks kinerja adalah 157 mahasiswa kami bisa melakukan publikasi di jurnal, artinya bisa menulis di jurnal. Nah, itu bisa kita lakukan bukan satu melalui skripsi yang kita konversikan publish di jurnal tadi. Yang kedua adalah kami menyediakan platform yaitu jurnal, namanya adalah jurnal audience yang memang itu kita segmentasi untuk mahasiswa. Meskipun kita di jurnal kan kita nggak akan declare itu sebagai jurnal mahasiswa, tapi kebanyakan penulisnya adalah mahasiswa dan dosen jadi penulis kedua atau ketiga. Terus kita juga punya jurnal lain yaitu jurnal komunikator yang Sinta 2. Jadi kami punya 2 jurnal, komunikator di Sinta 2 dan jurnal audiens di Sinta 4.
Kemudian kami juga membantu teman-teman mahasiswa dengan mengkolaborasikan dengan beberapa kampus yang punya penerbitan jurnal. Oh gitu Mas. Nah selanjutnya Mas, tadi kan udah dijelasin ya tentang terbitnya jurnal. Ini berkaitan dengan sertifikasi profesi. Di situ kan tadi saya lihat di layar ada 3 skema, 14 asesor komunikasi dan LSP UMY. Boleh diperjelaskan sedikit ada Mas? Jadi gini, sebagai indikator atau tolak ukur kompetensi mahasiswa di akhir masa studi, kami memfasilitasi mahasiswa untuk ikut ujian sertifikasi yang skemanya telah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP. Kebetulan kami punya LSP di tingkat P1, LSP UMY, dan di tahun pertama pendirian 2000 itu ada 7 skema. Dari 7 skema itu yang 3 adalah skema dari Prodi Ilmu Komunikasi, yaitu Producer TV, Strategic Planner, dan Public Affairs Analyst. Dan kami juga mendorong teman-teman dosen untuk menjadi asesor. Mengapa? Agar teman-teman dosen juga senada seirama. Gitu Mas. Dan teman-teman mahasiswa ketika lulus, surat keterangan pendamping ijazahnya adalah sertifikat kompetensi, yaitu berlogo Garuda Emas dari BNSP. Nah ini kita lebih ke pertanyaan praktik nih Mas. Gitu. Dan sebelumnya terima kasih banyak Mas udah menerangkan banyak banget tadi dari setiap pertanyaan yang kita bawakan. Mas Jun, selama memantau langsung di lapangan, seperti kan tadi saya sudah lihat ada produksi podcast, ada produksi iklan ya. Itu gimana sih Mas Jun sejauh ini memantau mahasiswa-mahasiswa itu dalam mempersiapkan dirinya, dalam menghasilkan sebuah karya? Saya benar-benar nervous nih sampai kalau kami itu yang penting ketika teman-teman membuat karya itu jangan lupa dengan 4 dimensi yang saya sampaikan tadi. Task skill, task management skill, contingency management skill, dan job role environment skill. Catat nih nanti di situ. Karena ini yang penting ya, artinya skill-skill itu kan membawa kemampuan technically dan kemampuan yang berkaitan dengan aspek knowledge maupun aspek etika juga. Karena yang penting ini loh, produksi itu kan bukan sekedar kita praktek. Ya kalau kita nggak tahu teorinya ya bubar kan. Iya. Apalagi kita menggunakan alat yang mahal. Makanya kan perlu disiapkan produksi itu dengan sebaik-baiknya. Ini masih ada penasaran nih Mas. Saya di bagian sertifikasi profesi. Kalau misalkan dari mahasiswa UMY ini prodi ilmu komunikasi lulus, itu apakah mendapatkan beberapa yang tadi sertifikasi profesi? Tergantung konsentrasinya. PR itu akan Public Affairs Analyst skemanya sertifikasi, kemudian advertising itu adalah Strategic Planner, sedangkan Producer TV itu difasilitaskan untuk teman-teman di konsentrasi broadcasting. Oh, jadi di masing-masingnya itu. Jadi tadi ada 3 konsentrasi, berarti masing-masing ini ya. Betul. Ada di skema, ada asesor, sama LSP. Oke Mas, tadi aku mau banget tertuju dengan UMY Inggris itu program Mas. Iya program, ada di websitenya, bisa ada di websitenya. Ya, bisa di googling nanti UMY Chris. Oh, UMY Chris. Nah, terakhir Mas Jun. Mas Jun ini kan saya terkesan banget open minded dan terbuka banget, asik, dan apalagi tadi sudah menjelaskan bahwa ilmu itu nggak boleh dipendam sendiri, kita harus berbagi. Betul, gitu ya. Mas Jun mau nggak membuka apabila kita yang sudah menjalin komunikasi baik, jalan silaturahmi untuk saling sharing? Oh boleh banget, boleh banget. Mari kita saling support, mari kita saling kolaborasi. Makanya tadi kan saya menyampaikan kalau teman-teman ada lomba, silahkan publikasinya dikirim sampai sini. Nanti pasti kami akan mengusahakan teman-teman mahasiswa kami ikut lomba di UTB baik yang offline maupun online. Demikian juga ketika kami ada lomba, pasti akan kami share ke teman-teman di UTB. Gitu. Kalau teman-teman punya artikel jurnal, monggo dikirim di jurnal kami, jurnal audiens dengan senang hati. Nanti mungkin aku lewat WA mungkin nanti minta. Iya, siap. Gitu. Nah, Mas Jun, alhamdulillah kita udah selesai nih ngobrol-ngobrol. Terima kasih sekali. Terima kasih banget Mas Jun sudah dengan kerendahan hatinya. Sama-sama Mas kita Baji. ngobrol bersama tim GM Podcast. Nah, teman-teman, untuk teman-teman semua yang nonton, apabila kalian suka dengan video ini, pasti suka dong, apalagi Prodi Ilmu Komunikasi dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang keren-keren banget. Dan kalian jangan lupa untuk subscribe, like dan komen serta share link video ini ke seluruh sosial media kalian. Jangan lupa untuk selalu tonton video-video dari GM Podcast, Gajah Mada Podcast miliknya UTB Lampung. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.